Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Lintasan Tahun. Pembacaan Alkitab kita ambil di dalam Habakuk pasal 3 ayat 2. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam doanya untuk kebangunan, Habakuk mewakili seluruh umat pilihan Allah sepanjang generasi. Di antara umat pilihan Allah, selalu ada keinginan untuk suatu kebangunan. Terlebih lagi sejak kejatuhan manusia, dalam semua makhluk ciptaan ada satu keinginan untuk kebangunan. Keinginan akan suatu kebangunan ini kita dapat melihatnya di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu di dalam Roma pasal 8 ayat 19 sampai 23. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Kejatuhan Adam membawa kerusakan, perbudakan, dan kematian ke dalam semua makhluk ciptaan. Roma pasal 5 ayat 12 berkata, dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Akibatnya segala sesuatu rusak dan ada di bawah perbudakan kebinasaan. Segala hal yang ada di bawah perbudakan ini menginginkan adanya suatu kebangunan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, keperluan alam semesta akan kebangunan, pemulihan hanya dapat dipenuhi oleh Kristus dan di dalam Kristus. Hanya Kristus yang dibangkitkan pada hari yang ketiga adalah kuat kuasa pembaharuan itu bagi alam semesta dan seluruh umat manusia. Kristus adalah realitas dari hari yang ketiga. Yohanes pasal 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Realitas dari hari yang ketiga adalah persona Kristus yang bangkit dengan realitas kebangunan. Karena itu, Kristus adalah unsur kebangunan yang diinginkan oleh semua makhluk ciptaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kebinasaan dan kehancuran dapat ditelan hanya oleh kebangkitan Kristus. Jalan untuk mengalami kebangunan adalah dengan mengontak Kristus. Melalui bertobat dan mengakui dosa-dosa kita, kegagalan kita, dan kegelapan kita.
Dengan demikian, kita masuk ke dalam Dia sebagai kebangkitan kita. Ketika dosa dan kegelapan tersingkir, maka di dalam kita mengalami suatu kebangunan. Kita mengalami restorasi. Kita dibangkitkan. Kita dikuatkan kembali. Kita disegarkan dan kita diperbaharui. Inilah yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Ketika kita tidak ada selubung apapun memandang kepada Tuhan, kita diubah. Kita ditransformasi serupa dengan gambar Tuhan dalam kemuliaan yang semakin besar. Pengubahan ini terjadi oleh karena Tuhan yang adalah Roh sudah ada di batin kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku bertobat atas segala dosa-dosaku, atas segala kelemahan, kegagalan, dan kegelapan di dalam diriku. Ya Tuhan, selamatkanlah aku dari perbudakan kesia-siaan dan perbudakan kebinasaan yang menawan setiap makhluk oleh karena dosa dan maut. Aku mau mengalami kebangunan rohani di tahun yang baru ini. Aku mau dibangkitkan. Aku mau dikuatkan kembali oleh kuasa dan kekuatan kebangkitan-Mu di dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian.